sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan pada perspektif pendidikan Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu konsep-konsep alam semesta, manusia, dan juga ilmu pengetahuan. Konsep alam semesta ini, alam yang bisa dijangkau, ada dua, alam yang bisa dijangkau oleh panca indera dan alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Alam yang bisa dijangkau oleh panca indera yaitu alam nyata, alam fisik yang kita rasakan sekarang, seperti mencium, melihat. Sedangkan alam yang tidak bisa dijangkau yaitu alam gaib, seperti kematian, surga dan neraka. Jadi alam semesta itu adalah alam di mana tempat kita tinggal, tempat semua makhluk berada. Jadi kedudukan alam semesta ini sebagai wadah bagi semua keberadaan, termasuk manusia dan ciptaan lainnya. Jadi objek ini juga merupakan studi utama bagi berbagai disiplin ilmu. Yang kedua yaitu manusia. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang diberikan akal dan pikiran untuk berpikir dan berkreasi. Yang membedakannya dengan makhluk lainnya itu akal dan pikirannya tersebut. Kedudukan manusia ini adalah sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam semesta ini dengan bijak dan baik. Terus manusia ini juga bertanggung jawab menjaga tentang moral dan agamanya supaya bisa menghindarkan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Yang ketiga yaitu kedudukan alam semesta. Alam semesta ini adalah sebagai alat manusia untuk memahami alam semesta dan segala isinya. Ilmu pengetahuan ini juga menjadi landasan bagi pengembangan teknologi dan solusi untuk berbagai permasalahan yang ada pada manusia. Ada 3 ungkapan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ada makna, penekanan, dan pengertian manusia yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama adalah Al-Bashar, Al-Insan, dan Al-Nas. Yang pertama Al-Bashar yaitu secara etimologis. Manusia ini memiliki keterbatasan. Manusia ini memiliki kemampuan terbatas. Yang seperti contohnya itu adalah seperti makan, minum, serta kebahagiaan. Sedangkan Al-Insan yaitu manusia ini diajarkan untuk tunduk kepada ajaran ketauhidan, ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini dianjurkan untuk bertauhid pada Allah. Yang kedua yaitu Al-Insan. Al-Insan ini adalah harmonis, lemah lembut. Manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa untuk menjaga ketundukannya kepada Allah tanpa batas dan tanpa akhir. Hal ini juga mengajarkan manusia itu cenderung untuk berbuat baik pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu adalah Al-Anas. Al-Anas ini adalah manusia sebagai makhluk yang sosial, tanpa dilihat dari keimanan dan juga kekafirannya. Kata Nabi Adam lebih mengedepankan pada aspek amaliyah manusia, dan juga sebagai pemberi arah untuk segala aktivitas apa yang dilakukan oleh manusia ini. Jadi hakikat manusia dan hubungannya dengan pendidikan Islam ini adalah sistem pendidikan Islam itu harus membangun sebuah konsep pendidikan yang akliyah dan qalbiyah, di mana kita mengedepankan intelektual dan juga berakhlak, serta untuk mengembangkan manusia dengan bermuatan hard skill dan juga soft skill. Pendidikan Islam ini juga harus menjadi antara sarana transformasi ilmu pengetahuan dengan budaya Islami, dan teori-teori Islam ini harus mengakomodasikan pada hakikat manusia dan juga fungsi penciptaannya melalui pendekatan kewahadannya ini. Dan kita harus juga menunjukkan nilai-nilai Islam yang harus dipadukan antara individu dan juga guru agar membentuk mentalitas dan juga insan kamil. Yang terakhir yaitu adalah peran Islam
dan filsafat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Islam itu memberikan pemikiran yang kuat untuk mendorong pencarian ilmu pengetahuan. Yang kedua, Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan ini adalah ilmu yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan mengembangkannya adalah tanggung jawab umat manusia. Yang ketiga yaitu adalah Islam memberikan landasan moral dan etika yang penting dalam penggunaan ilmu pengetahuan ini. Peran terhadap filsafat. Filsafat memberikan kerangka konseptual yang mendalam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat juga mempertanyakan asumsi dasar, metodologi, dan implikasi pengetahuan ilmiah. Serta filsafat juga mendorong refleksi implikasi sosial, etika, dan filosofi dari temuannya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kehidupan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan itu sangat berhubungan dan bergantungan satu sama lain. Alam semesta itu menyediakan objek kajian, manusia itu adalah sebagai peneliti, dan ilmu pengetahuan itu adalah sebagai alat untuk memahaminya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam ini secara umum itu merupakan cara pandang maupun dasar-dasar mengenai bagaimana proses pendidikan, baik secara formal maupun informal. Filsafat ini lebih menekankan pada aspek berorientasi pada ketauhidan, berorientasi pada pembentukan akhlak, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, yang pertamanya itu berorientasikan pada ketauhidan. Ketauhidan itu adalah berdasarkan pada apa yang telah Allah perintahkan. Konsep manusia dalam Islam ini pun menjelaskan bahwa hidup berkembang dan matinya manusia dalam kerangka menjalankan perintahnya Allah. Tidak ada aturan dan pengetahuan berdasarkan ketauhidan tersebut. Jadi ibaratkan ketauhidan ini adalah sebuah bangunan yang berpondasi. Jika ketauhidan ini tidak ada dalam diri manusia, maka ajaran Islam akan hancur dan juga rusak. Yang kedua yaitu berorientasikan pada pembentukan akhlak. Cara pandang Islam ini lebih menitikberatkan pada pembentukan akhlak. Islam juga hadir untuk mengajak dan membentuk akhlak yang baik terhadap manusia. Yang ketiga yaitu berorientasikan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah alat untuk kita mengembangkan, untuk kita berproses, dan semua pengetahuan itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan ilmu pengetahuan ini juga disebut dengan sunatullah, ajaran yang atau hukum yang Allah miliki secara tidak tertulis. Selanjutnya itu adalah sumber dan dasar-dasar pendidikan Islam. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, sejarah Islam, dan juga Ra'yu. Al-Quran itu adalah nilai yang sumber utama bagi manusia, nilai-nilai yang mutlak yang Allah turunkan untuk pada manusia sebagai pedomannya. Sedangkan As-Sunnah yaitu perkataan dan perbuatan Nabi yang belum disampaikan. Yang ketiga itu adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah pemikiran-pemikiran yang mengaruhi pengembangan pendidikan Islam. Seperti contohnya yaitu tasawuf dan juga fikih. Yang keempat yaitu adalah sejarah, pendidikan bersejarah, di mana pendidikan ini merupakan peristiwa yang bersejarah. Yang kelima itu Ra'yu. Ra'yu adalah masyarakat mengalami perubahan dari nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah, pola tingkah laku, dan juga interaksi sosial. Yang keempat yaitu adalah fungsi dan metode pendidikan Islam. Dapat kita lihat bahwa fungsi filsafat pendidikan Islam ini adalah pemikiran yang mendasar yang harus diproseskan oleh pendidikan Islam. Ada 3 dimensi, yaitu yang pertama berlandasan pada proses pengajaran yang berdasarkan Islam. Yang kedua harus melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan Islam. Yang ketiga itu adalah melakukan evaluasi terhadap
proses yang telah dilaksanakan. Jadi tujuan pendidikan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku untuk menciptakan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan juga akhirat. Tujuan pendidikan ini tidak terlepas dari tujuan hidup, biarpun dipengaruhi oleh budaya. Ada beberapa metode pendidikan Islam menurut An-Nahlawi. Yang pertama yaitu metode dialog, yang kedua yaitu metode kisah, yang ketiga metode tahrib, yang keempat metode perumpamaan, yang kelima metode pengalaman, yang keenam metode ibrah, yang pertama yaitu adalah metode dialog atau metode hiwar. Metode ini merupakan cara pandang untuk kita memberikan bahan ajaran kepada murid secara ilmiah dengan pendapat-pendapatnya dengan cara alternatif untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu metode kisah, di mana metode ini membahas tentang beberapa kejadian, peristiwa, pengalaman oleh seorang pengajar tersebut, dan juga tujuannya ini untuk mengasah dan mengasah konsentrasi serta kefokusan pada pembelajaran. Dan juga tujuan ini adalah untuk menekankan siswa terhadap akhlakul karimah. Yang ketiga itu adalah metode perumpamaan atau metode Amsal, di mana metode ini yang maksudnya yaitu memberikan atau mengajarkan materi-materi tentang contoh-contoh perumpamaan. Maksudnya yaitu dengan menyerupakan sesuatu yang dikatakan dalam materi yang disampaikan oleh si pengajar ini. Yang keempat yaitu adalah metode takrib. Metode takrib ini merupakan metode yang secara bujukan, rayuan untuk menunda kemaslahatan. Yang kelima yaitu metode pengalaman, merupakan metode pendekatan pendidikan yang mengedepankan langsung kepada pengalaman dan interaksi aktif terhadap siswa untuk sekitar mereka. Yang keenam itu adalah metode ibrah, di mana metode ini digunakan dengan penyampaian yang lemah lembut dan memberikan kata-kata yang bijak, tegas tapi juga benar. Yang ketujuh yaitu adalah metode nasihat, di mana kita memberikan pengajaran kepada siswa dengan cara nasihat sebagai alat untuk pelajar. Dapat kita simpulkan pada materi yang kedua ini yaitu adalah pendidikan Islam itu berdasarkan atas ketauhidan, akhlakul karimah, serta pengembangan ilmu pengetahuan yang baik. Di dalam kita memberikan bahan ajar, kita juga harus menekankan kepada pendidik itu adalah dengan akhlak-akhlak yang baik, dan kita sebagai pengajar memberikan contoh dan perilaku yang baik, yang bijak terhadap peserta didik agar mereka dapat menerapkannya dan dapat juga memberikan efek yang bermanfaat terhadap kehidupan bermasyarakat nantinya. Materi yang ketiga itu adalah tugas dan fungsi pendidikan. Jadi pendidikan ini adalah sebuah sistem. Sebagai sistem, pendidikan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya komponen dan juga unsur-unsurnya. Komponennya ini merupakan sebuah sistem pendidikan yang berperan secara keseluruhan untuk mencapai tujuan. Adapun komponen-komponen tersebut yaitu ada pendidik, lingkungan pendidik, serta alat dan bahan ajar pendidik. Yang pertama itu adalah pendidik. Pendidik ini adalah orang tua dari peserta didik yang juga berperan penting dalam pendidikan. Jadi pendidik ini adalah kedua orang tua yang mengajarkan sebaik mungkin kepada anaknya, dan kedua pendidik ini memberikan peserta didik ini ke lembaga yang lebih formal, yaitu adalah dengan pendidikan sekolah yang diajar oleh guru. Guru ini adalah seorang yang bisa dikatakan pahlawan tanpa jasa, yang membimbing anak murid dari yang tidak tahu itu menjadi tahu, dan juga memberikan pengalaman
Yang kedua itu adalah lingkungan pendidikan, di mana lingkungan pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap peserta didik. Ada 3 utama, yaitu adalah keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini meliputi bibi, paman, orang tua, adik, kakak. Itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik. Yang kedua itu adalah sekolah. Sekolah ini adalah di mana tempat peserta didik untuk mengembangkan teknologi informasi secara pesat, tetap juga harus seimbang. Nah, yang ketiga itu adalah masyarakat, di mana peserta didik dapat mengembangkan dirinya melalui pendekatan terhadap masyarakat. Contohnya seperti yang ketiga itu adalah masyarakat. Masyarakat ini adalah sekumpulan laki-laki dan juga perempuan dalam lingkungan tempat tinggal, di mana masyarakat ini juga dapat dikatakan sebagai sumber taraf pengembangan terhadap peserta didik dengan mengembangkan melalui organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, banyak sekali yang dapat juga mengaruhi peserta didik. Adapun beberapa watak dan juga sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu adalah adil. Adil dalam arti tidak membeda-bedakan murid yang satu dengan murid yang lainnya. Yang kedua yaitu sabar. Seorang guru itu adalah mempunyai rasa sabar yang kuat terhadap peserta didik. Yang ketiga itu rela berkorban. Jadi seorang guru ini harus rela berkorban demi peserta didiknya. Dan juga berwawasan ilmu pengetahuan yang luas. Sebelum kita memberikan pelajaran terhadap peserta didik, kita juga harus belajar. Kita juga harus belajar sehingga pelajaran itu dapat dikembangkan secara menyeluruh dan secara fakta. Yang ketiga itu adalah alat dan metode pembelajaran, atau juga disebut dengan bahan ajar yang dimiliki oleh seorang guru. Sebelum memasuki pembelajaran, dia harus merencanakan sebuah bagaimana cara proses pelajaran agar lebih kondusif yang dia inginkan, dan tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Dengan adanya alat dan metode pendidikan ini dapat terarah proses pembelajaran berlangsung hingga akhir. Beberapa fungsi pendidikannya itu melatih kemampuan akademis dengan cara menghafal dan juga berpikir secara logika dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu adalah bertanggung jawab. Jadi peserta didik ini diberikan tanggung jawab, yaitu berupa tugas untuk dikerjakan agar mereka dapat bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan tugas tersebut. Dan juga disiplin. Disiplin ini dapat dikatakan peserta didik itu harus datang dan pulang sekolah itu tepat waktu. Yang kedua itu adalah mengembangkan motivasi, mengembangkan diri melalui ekstrakurikuler yang ada di lembaga tersebut. Yang ketiga itu adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini meliputi melatih kemampuan akademis. Kemampuan ini secara logika, secara menghafal, supaya dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu adalah melatih mental dan juga fisik serta disiplin diri. Jalur pendidikan ini juga memiliki kedisiplinan dengan datang ke sekolah dengan tepat waktu dan pulang dengan tepat waktu. Yang ketiga itu adalah bertanggung jawab. Peserta didik juga bertanggung jawab atas tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang keempat yaitu adalah sarana untuk mengembangkan diri, yaitu adalah dengan ekstrakurikuler, di mana peserta didik dapat mengembangkan dirinya. Yang ketiga yaitu adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini tidak terlepas dari tujuan hidup, sebab pendidikan ini untuk memelihara manusia melalui pedoman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Tujuan pendidikan ini juga sangat penting untuk pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah dari segala hal yang ingin kita tuju. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan ini adalah sangat penting, karena manusia ingin melihat dirinya seutuhnya melalui pendidikan itu. Dan tujuan pendidikan ini adalah sebagai perantara hanya sementara untuk mencari keridhaan selama hidup
untuk membawa bekal kehidupan di akhirat nanti dengan mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yang dimana membahas tentang pengertian pendidikan kurikulum, asas-asas pendidikan kurikulum, dan juga kriteria pendidikan kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 didefinisikan sebagai rencana dan peraturan yang berkaitan tentang tujuan dan juga isi pembelajaran serta metode yang disertakan untuk menciptakan pedoman di lembaga kesatuan pendidikan nantinya. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam, di mana yang pertama harus menunjukkan agama dan juga akhlak. Yang kedua harus menyeimbangkan antara rohani dan juga jasmani, serta menyeimbangkan antara pribadi dan juga masyarakat. Lalu harus memperhatikan seni ukir, seni pahat, gambar dan lain-lainnya, serta harus mengedepankan juga pendidikan jasmani seperti latihan militer. Yang kelima itu adalah dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan kebudayaan yang marak-maraknya di tengah perbedaan zaman saat ini. Selanjutnya adalah materi yang kedua tentang asas-asas pendidikan kurikulum. Asas-asas pendidikan kurikulum ini adalah suatu landasan kurikulum itu disusun. Pada setiap penyusunan kurikulum ini memiliki fondasi sebagai kurikulum itu berdiri ya. Jadi ada beberapa fondasi utama pertumbuhan pendidikan agama Islam ini berkenan dengan asas-asas perkembangan. Ada beberapa aspek tersebut, yaitu ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas teologi. Asas teologi ini adalah sebuah landasan atau pijakan yang menjerumuskan pada nilai-nilai ajaran agama Islam, di mana asas ini merujuk pada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Yang kedua itu adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah landasan yang berpijakan pada pikiran, di mana menyusun berdasarkan penyelidik dan mengenai adanya suatu hakikat dan adanya sebab. Asal-usul asas ini bisa dikatakan dengan bisa membuat keputusan yang bijak. Yang ketiga adalah asas psikologis. Asas psikologis ini merupakan asas yang berbasis dengan tingkah laku dan juga akhlak. Yang keempat yaitu adalah asas sosial, di mana asas sosial ini memberikan gambaran kurikulum pendidikan Islam dan ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaan dari segi pengetahuan, nilai-nilai sosial, cara berpikir, dan juga adat kebiasaan. Yang kelima itu adalah asas ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang kita sering singkat dengan IPTEK, di mana asas ini merupakan landasan tumpuan berpikir yang berdasarkan tentang gagasan dan penemuan secara proses ilmiah sehingga menghasilkan sebuah produk barang dan pedoman untuk manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir yaitu adalah kriteria kurikulum pendidikan. Yang pertama yaitu harus sesuai selaras dengan fitrahnya manusia untuk menjaga kesucian. Yang kedua yaitu adalah tujuan kurikulum ini adalah pendidikan yang ikhlas untuk memenuhi nilai sosial, budaya, dan juga intelektual. Yang ketiga itu adalah perlu memperhatikan pengembangan dan karakteristik peserta didik. Yang keempat itu adalah aktivitas yang dilakukan di masyarakat itu harus mengandung nilai-nilai yang islami. Selanjutnya adalah materi yang kelima tentang pendidikan dan hakikat alat-alat pendidikan serta hakikat evaluasi pendidikan. Yang pertama, alat-alat pendidikan. Alat pendidikan ini adalah segala bentuk perangkat lunak, bahan ataupun media yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar oleh pendidik dan juga peserta didik. Jadi alat ini merupakan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Alat pendidikan ini dibagi menjadi dua. Ada alat pendidikan berbentuk perangkat
keras yaitu hardware dan juga perangkat lunak software. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu perangkat keras hardware dan juga perangkat lunak software. Yang selanjutnya itu adalah macam-macam alat pendidikan yang ditinjau dari wujudnya. Yang pertama itu adalah perbuatan pendidik seperti teguran, hukuman, dan juga nasihat. Yang kedua itu adalah benda yang digunakan atau alat yang digunakan dalam proses mengajar seperti kursi, papan tulis, meja. Selanjutnya itu adalah alat pendidikan yang bisa kita lihat dari sudut pandangnya. Yang pertama itu adalah tindakan yang positif. Sebagai pengajar, kita mendorong peserta didik untuk memberikan tingkah laku yang baik dan berakhlakul karimah. Yang kedua itu tindakan yang bersifat mengekang. Dan kita sebagai pengajar juga mendorong untuk melarang peserta didik menjauhi sifat-sifat yang mengancam serta membuat perbuatan yang tidak baik. Yaitu adalah dasar-dasar alat pendidikan. Dasar-dasar alat pendidikan ini harus diperhatikan dengan siapa orang yang menggunakannya. Alat ini tidak hanya sekedar persoalan belaka, melainkan menyangkut dengan batin dan mental pendidik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah tujuan menggunakan alat pendidikan ini, dengan siapa digunakannya alat pendidikan ini, dan juga supaya tidak memberikan efek yang merugikan. Adapun fungsi-fungsi alat pendidikan, yang pertama itu adalah fungsi atensi, di mana fungsi ini mengarahkan peserta didik kepada konsentrasi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi afektif, di mana fungsi ini mengukur tingkat kenikmatan peserta didik dalam mempelajari teks ataupun gambar. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pesan yang terkandung di dalam teks ataupun gambar. Yang keempat yaitu adalah fungsi kompensatoris, di mana fungsi ini mengakomodasikan atau mengarahkan peserta didik yang lemah ataupun lambat dalam mempelajari teks dan gambar secara verbal. Selanjutnya itu adalah pengertian evaluasi pendidikan, yang dimana artinya itu adalah tindakan atau proses untuk menilai sejauh mana pencapaian suatu pembelajaran itu. Evaluasi juga dikatakan sebagai pengumpulan data, sejauh mana proses penyampaian itu, dalam hal apa dan bagaimana. Dan tujuannya itu tidak juga dengan untuk menentukan hasil, tetapi berguna untuk mencapai atau mendapatkan keputusan di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah tujuan evaluasi pendidikan, di mana tujuan ini untuk memberikan informasi yang akurat terhadap metode pembelajaran siswa secara intelektual, yaitu ada beberapa evaluasi. Yang pertama yaitu menilai ketercapaian tujuan, juga menilai bagaimana berkaitan dengan cara metode atau bahan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu adalah mencapai keragaman ataupun metode pembelajaran yang bervariasi, serta memberikan motivasi kepada peserta didik untuk bermotivasi dan bersemangat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu adalah jenis dan evaluasi pendidikan. Yang pertama evaluasi formatif, di mana evaluasi ini memberikan umpan ataupun timbal balik kepada pengajar dan peserta didik, mengukur sejauh mana pemahaman pembelajaran dengan melakukan kuis di kelas. Yang kedua yaitu adalah evaluasi sumatif, di mana dilaksanakan pada akhir periode pembelajaran seperti ujian akhir semester. Yang ketiga evaluasi diagnostik, di mana evaluasi ini sebelum melakukan pembelajaran MTK melakukan pengetesan terhadap siswa. Yang keempat yaitu evaluasi autentik, di mana evaluasi ini menekankan keterampilan dan pengetahuan seperti tugas, proyek, dan secara nyata. Selanjutnya yaitu adalah prinsip evaluasi pendidikan. Yang pertama itu adalah prinsip berkesinambungan, di mana aktivitas yang kita lakukan ini dipandang Islam sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu adalah prinsip evaluasi menyeluruh, yang meliputi ketajaman menghafal, kerajinan, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Yang ketiga itu adalah prinsip
evaluasi objektivitas, di mana berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa adanya pengaruh dari unsur-unsur subjektivitas dan dari evaluator. Yang keempat yaitu adalah tentang evaluasi mencapai tujuan. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita harus mempunyai tujuan. Jika tidak mempunyai tujuan, aktivitas itu akan merasa sia-sia. Selanjutnya itu adalah aspek yang paling penting dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah cara mengajar. Bagaimana seorang guru memberikan cara mengajar yang lebih nyaman dan efektif. Cara mengajar ini lebih penting dari materi yang disampaikannya. Yang kedua itu adalah keberadaan seorang guru. Seorang guru ini adalah sosok yang berada di depan kelas yang memberikan sebuah ilmu. Jika tidak ada seorang guru, maka kita tidak dapat meraih semuanya. Yang ketiga itu adalah jiwa pendidik. Jiwa pendidik ini adalah lebih penting dari keberadaan sosok pendidik ini, karena jiwa pendidik ini adalah untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih nyaman dan damai. Selanjutnya itu adalah menurut Imam Syafi'i ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Yang pertama itu adalah kecerdasan. Kecerdasan ini adalah sangat penting yang dimiliki oleh peserta didik karena untuk menyerap dan memahami sebuah ilmu. Yang kedua itu adalah kesungguhan dan semangat. Seorang peserta didik ini harus mempunyai semangat dan kesungguhan dalam belajar. Yang ketiga itu adalah kesabaran. Kesabaran ini sangat penting juga untuk menghadapi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keempat itu adalah biaya. Biaya ini merupakan kebutuhan belajar seperti buku, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah petunjuk dari guru. Petunjuk dan bimbingan dari guru. Karena petunjuk ini sangat penting juga untuk mengarahkan kita ke pengetahuan yang lebih tepat lagi. Selanjutnya itu adalah materi yang keenam, materi yang terakhir, di mana materi ini meliputi pengertian hakikat pendidik dan juga pengertian hakikat peserta pendidik. Hakikat pendidik berarti memelihara, merawat, dan memberikan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk individu ataupun untuk siswa. Pendidik ini juga bertanggung jawab dalam mengembangkan karakter peserta didik secara emosional, pemikiran, dan juga tindakan. Selanjutnya itu adalah hakikat peserta didik, di mana hakikat peserta didik ini adalah seorang individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan mental. Adapun beberapa syarat yang harus dimiliki oleh peserta didik agar ilmu yang didapatkannya itu bermanfaat. Yang pertama itu membersihkan hati dari sifat dan perbuatan yang tercela. Yang kedua itu adalah kesungguhan dan semangat dalam proses pendidikan. Yang ketiga yaitu adalah mendengarkan petunjuk dari guru dengan menghormati dengan menghormati seorang pengajar. Yang keempat itu adalah istiqomah dalam memanjatkan doa. Baik, terima kasih, hanya itulah